أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرب الله تعالى سوتر من الدنيا والآخرة لا حضرة إلا بالصفا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته الكرام ثم نخص سني حضرة الشيخ إمام الفقيه العليم العامين والأستاذ المحدث المتقن الكامل المولانا Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan daripada masih menerangkan sifat-sifat neraka dan juga penghuni atau mereka-mereka yang menempati neraka. Lanjutan tersebut ya yang tiada lain menurut penjelasan kajian yang malam hari Senin yang lampau ya, di situ diterangkan bahwa seluruh ahlun nar itu digiring, diseret oleh mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala menuju neraka. Nah, sesampai ya di neraka ya, maka mereka terus bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Nah, pada saat itu ya malaikat Malik alaihissalam itu bertanya terhadap mereka ahlunar ya yang digiring untuk menuju neraka. Amma kana lakum fil qur'ani sajirun amma asillahi ta'ala fa idza waqafa bihim ala safiri jahannama wa ilan nar. Nah, pada saat kesempatan mereka itu ada di pinggir neraka jahanam ya, di pinggir neraka jahanam, malaikat Malik bertanya terhadap mereka apakah ya pada diri kalian semua itu pada waktu masih hidup di dunia ya, itu bukannya kalian semua itu ya berpegang teguh dengan adanya diturunkannya kitabullah Al-Qur'anul Karim sebagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk sarana sebagai mencegah ya daripada kalian semua itu yang melakukan maksiat kepada Allah ya. Ditanya seperti itu oleh malaikat Malik alaihi salam. Mereka orang-orang yang ahlunar digiring oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai di pinggiran neraka jahanam, ditanya seperti itu oleh malaikat Malik alaihi salam. Wa ilan nari wa ila sabaniyati qalu, dan juga bertemu dengan di samping malaikat Malik alaihissalam juga malaikat Zabaniyah. Qalu ya maliku idzan. Nah, ditanya seperti itu mereka cuman diam saja. Nah, lantas mereka minta izin terhadap malaikat Malik alaihissalam ya, supaya malaikat Malik itu memberi izin terhadap mereka ahlunar yang tiada lain. Minta izin apa? Untuk menangisi yang getuni ya, kecewa terhadap diri mereka masing-masing. Nah, akhirnya malaikat Malik itu memberi waktu, memberi izin kepada mereka ahlunar. Nah, setelah diberi izin ya oleh malaikat Malik alaihissalam, maka mereka ahlunar itu semuanya pada bengak-bengok menangis ya, nangis jerit sampai mengeluarkan mereka semua itu kedua mata daripada mereka semua itu menangis dengan kerasnya sampai mengeluarkan air mata yang katakanlah selalu berkecucuran. Hatta lam yabqu lahum dumu'un fayabquna dam'a, sehingga
ya bukan air mata yang keluar dari mata mereka, tapi bahkan setelah air mata tersebut habis, yang keluar dari kedua air mata itu adalah berupa darah. Jadi menangis, tetesan yang keluar dari mata mereka itu bukannya air mata lagi, tapi darah, ya. Tuh. Fayaqulu maliku ma'ah sanu hadzal buka law kana fid dunya walau kana fid dunya walau kana hadzal buka fid dunya min khasyatillahi mamasatkumun nar al yaum masatkumun narul yauma. Nah, malaikat Malik lantas setelah melihat mereka alunar itu nangis dengan sekeras-kerasnya, mengeluarkan air mata, ya. Setelah air mata habis, terus akhirnya yang keluar dari mata mereka itu adalah tetesan-tetesan darah yang keluar dari mata mereka. Nah, lantas malaikat Malik juga bertanya atau berkata, ma'ahsanu hadzal buka law kana fid dunya. Ya, tangisan-tangisan, apakah tangisan-tangisan ini ya baik untuk kalian, ya, baik untuk kalian. Andai kata kalau menangis yang seperti ini, ya, dari kalian semua pada waktu kamu masih hidup di dunia, nah menangisnya karena min khosyatillah, karena betul-betul takut terhadap Allah, takut terhadap siksaan Allah, takut terhadap ukubah Allah Subhanahu wa taala. Mamasatkumun narul yauma, maka pada hari ini, hari kiamat, ya jelas tidak, kalian semua itu takkan tersentuh oleh panasnya api neraka. Itu yang dikatakan oleh malaikat Malik. Nah, setelah itu fayaqulu maliku li Zabaniyah, fayaqulu mongko nuli dawuh atau matur sapa maliku malaikat Malik li Zabaniyah marang malaikat Zabaniyah. Lah, perkataan daripada malaikat Malik terhadap malaikat Zabaniyah begini. Malaikat Zabaniyah, lemparkan itu semua ke dalam api neraka. Lemparkan, ayo cepat buru lemparkan. Alkuhum. Itu kata malaikat Malik terhadap malaikat Zabaniyah. Hai malaikat Zabaniyah, udah lemparkan saja mereka itu, ya, ke dalam api neraka. Nah, akhirnya gimana? Nah, barang gebur dibalang-balangaken gebur ning neraka, mereka ahlunar yang masuk ke dalam dalam neraka secara keseluruhan, ya, mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara keseluruhan, ya. Nah, dengan mereka ahlunar itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah faturjiun naru anhum, maka api nerakanya itu memulangkan atau membalikan lagi ke atas, ya, dilempar la ilaha illallah secara bersamaan, akhirnya mumbul maning mumbul, ya. Diuncalaken balik maning mendhuwur. Lah, melihat, ya, api neraka tersebut akhirnya bisa memulangkan balik lagi terhadap mereka ahlunar, malaikat Malik bertanya atau matur ngobrol, ya naru he geni khuzihim api neraka, ya, khuzihim dalam artian orang saya diuncalakan mendhuwur, langsung ditelen bae, dicekel-cek, mlebu menjero, ya, mlebu ke dalam api neraka. Jarene malaikat Malik. Nah, malaikat Malik berseru seperti itu, akhirnya dijawab oleh api neraka. Api nerakanya bicara, fatakulu mongko nuli matur opo api neraka atau nar, kaifa akhizuhum wahum yaquluna la ilaha illallah, ya gimana saya mau masukkan mereka ke dalam nilui jero maning mene, sedangkan mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pripun malaikat Malik ya jarene api
api neraka jarene geni neraka kaya genine ki ora gelem mana diuncalaken maning mendhuwur diuncalaken mendhuwur dicemplungaken balangan orang la ilaha illallah mumbul maning mendhuwur ngono ya alun-alunar akhirnya genine ya naru khudhihim wahai api neraka ya ngane telanlah atau mana digelar pasisan jero lah akhirnya api nerakane jawab maring apa sing diperintahkan malaikat Malik ya kaifa akhidhuhum wahum yaquluna la ilaha illallah gimana saya mau apa menenggelamkan mereka ke dalam saya api neraka ya sedangkan mereka itu manakala diuncalakan dilempar ke saya kata itu api neraka ya mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya udahlah kayak kata api neraka ini berdasarkan karena perintah Tuhan yang katakanlah mempunyai aras ya akhirnya apa ya mereka tetap masuk neraka ya dimakan oleh api neraka ada sebagian mereka ahlunar yang dibakar oleh api neraka sampai kedua telapak kakinya ya ana sing batasane sampai maring sikil telapak sikil loro netok ya anjuk tekan kodamehi sikil telapakan delamakan sikil lorone wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbataihi dan juga banyak dari sebagian mereka yang terbakar oleh api neraka sampai ke kedua lututnya ya sampai kedua lutut ya kena bakar hangus kena bakar api panasnya api neraka dan ada yang dari kedua telapak kaki ada yang sampai batas kedua lututnya ya itu masing-masing ya ada pula yang lebih apa tinggi lagi lebih dhuwur maning sing maune anjuk dengkul loro wa minhum man ta'khuruhu ila hukwaihi kemaring bangkekan loro bangkekan kan kiye ya bangkekan ya sampai ketinggian bangkekan loro kanan kiri gitu kena terbakar oleh api neraka nah maring tekan tenggorokan ya mau bangkekan terus tenggorokan jadi itu semua juga dibilang-bilang dengan kadar imannya pada waktu hidup di dunianya ya ada yang terbakar sampai apa itu telapak kaki kedua telapak kakinya ada yang terbakar sampai kedua lutut ada yang terbakar sampai ke hukwaihi ya bangkekan lorone wong mau ada lagi wa minhum man ta'khuruhu ila halqihi ya sampai terbakar sampai tenggorokan ya sampai tenggorokannya ya sampai tenggorokannya itu terbakar oleh api neraka jadi setelah terbakar mereka ada yang dari sampai kedua telapak kakinya ada yang sampai terbakar sampai kedua lututnya ada yang terbakar sampai kanan kiri daripada bangkekannya ada yang terbakar sampai tenggorokannya nah setelah sampai ada yang banyak terbakar sampai ke tenggorokannya malaikat Malik itu ya matur maring geni ngobrol karo geni neraka geni neraka ya jangan sampai kalian itu membakar wajah atau muka mereka ya karena apa ya fatolama sajadu ya lirrahmani fidunya manakala mereka itu masih hidup di dunia mereka itu juga pernah sujud bahkan lama banget suwe banget sujudnya marang Allah ya sujud dan namanya sholat ya nah itu fatolama sajadu lirrahmani fidunya ya janganlah kalian bakar muka daripada mereka itu walaupun sampai terbakar sampai ke tenggorokan ya
sampai ke tenggorokannya. Jangan membakar muka ya atau wajah mereka. Terus di samping malaikat Malik matur ngobrol ya maring geni neraka aja sampai kowe bakar teko maring ati-ati atau hati mereka. Ya, karena apa? Fatolama atasu. Nah, mereka itu ya katakanlah juga suwe banget yang ngerasakan ngorong atau ngelak haus dahaga di saat bulan Ramadan, karena mereka walaupun bedadut sering puasa nang sajrone wulan Ramadan. Jarene malaikat Malik alaihi salam. Ya, jarene malaikat Malik alaihissalam fayabkuna masya Allahu fiha, maka mereka itu tetap dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka ya. Masya Allah ya, itu dalam artian ketentuan waktu zaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menetap dalam siksaan api neraka. Jadi gini ya, ada yang terbakar sampai kedua telapak kakinya, sampai ke kedua lutut kakinya, ada yang sampai ke bangkekan, kedua bangkekannya, ada yang sampai tenggorokan. Cuman muka dan hati ya tidak kena terbakar oleh api neraka, karena pada waktu hidup di dunianya yang bersangkutan itu juga pernah sujud ya kepada Allah. Nah, itu tidak terbakar mukanya, karena pada saat hidup di dunianya mereka itu juga sering menjalankan ya ibadah puasa Ramadan, maka hatinya tidak terbakar. Nah, itu semua fayabkuna masya Allahu fiha, maka mereka itu tetap ya tinggal ya di neraka ya sesuai waktu ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sampai kapan itu semua itu adalah iradah Allah ya, atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka di dalam siksaan api neraka ya itu selalu apa itu ya, mengucapkan kalimat ya arhamar rahimin, ya hananu ya manan, ya arhamar rahimin, ya manan, ya hananu ya manan, ya arhamar rahimin, ya hananu ya manan, ya arhamar rahimin, he Allah taala zat kang luwih welas-welase, zat kang paring kawelasan kabeh, ya hananu he Allah taala zat kang banget welase, ya mananu he Allah taala zat kang akeh oleh paring kanugrahane ya. Terus mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu ahlunar yang ada dalam neraka yang lagi disiksa ya. Allah taala matur maring malaikat Jibril, malaikat Jibril, apa yang mereka lakukan ya terhadap orang-orang yang katakanlah ahli maksiat dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam neraka. Ya, yang mereka tuh ya apa mengucapkan ya arhamar rahimin, ya hananu ya manan, ya arhamar rahimin, ya hananu ya manan. Terus saya gitu bolak-balik akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, terus bertanya, ya Jibril, ma fa'alal asuna min ummati Muhammadin, ya apa yang mereka lakukan ya mereka umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia lakukan dalam neraka, yang dari golongannya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjenengan tentunya ya lebih mengetahui tentang mereka umat Muhammad yang pada maksiat, yang lagi menjalani siksa api neraka. Ayah ono dijawabnya malaikat Jibril alaihissalam ya kepada Allah. Lahirnya apa? Dijawab oleh seperti itu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, coba kamu pergi ke sana dan lihat ya mereka
orang-orang yang maksiat-maksiat semua dari umat Muhammad SAW yang ada dalam neraka. Coba kamu lihat sana, kayak gitu. Itu Allah Taala dawuh atau perintah maring malaikat Jibril. Nah akhirnya gimana? Nah akhirnya malaikat Jibril pergi ya ke neraka. Nah di sana ketemu dengan malaikat Malik, karena malaikat Malik itu penjaga neraka. Nah sesampai ya, di neraka ya bertemu dengan malaikat Malik. Nah sesampai malaikat Jibril ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampai malaikat Jibril ke neraka bertemu malaikat Malik. Sedangkan malaikat Malik itu lagi duduk di atas mimbar. Ya, di atas mimbar, mimbar apa? Minarin. Ya, di atas mimbar api neraka. Ya, di atas mimbar ya api neraka fiwasati jahanama. Ya, yang mimbar tersebut ada di tengah-tengah neraka jahanam. Malaikat Malik lagi ada duduk di kursi singgasana ya di atas mimbar ya di tengah-tengah neraka jahanam. Nah, datang malaikat Jibril. Nah, akhirnya gimana? Nah, malaikat Malik yang lagi duduk di atas mimbar api neraka di tengah-tengah neraka jahanam, yang datang adalah tiada lain malaikat Jibril alaihissalam. Maka akhirnya malaikat Malik itu berdiri, ya berdiri menyambut kedatangan malaikat Jibril. Ya berdirinya itu karena ya menghormati, ya memuliakan atau ngegungaken maring malaikat Jibril alaihissalam. Nah setelah malaikat Malik berdiri memuliakan malaikat yang datang, malaikat Jibril alaihissalam, ditanya ya malaikat Jibril oleh malaikat Malik. Ya setelah malaikat Malik berdiri ya menyambut memuliakan datangnya malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril ditanya oleh malaikat Malik, wahai malaikat Jibril, ya ada apa gerangan yang memasukkan engkau sampai ke tempat ini? Ya, tempat ini ada-adain kalangan neraka. Kok tiba-tiba datang kemari, ada apa? Anaknya gitu. Pertanyaan malaikat Jibril kepada malaikat Malik, ya pertanyaannya gini, ya apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan ya terhadap golongan-golongan orang-orang yang katakanlah bermaksiat ya, yang dalam api neraka, dalam neraka, yang mereka itu adalah umat beliau Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan di sini? Itu jawab apa pertanyaan malaikat Jibril kepada malaikat Malik alaihi salam. Ngene ya jawabannya malaikat Malik marang pertanyaannya malaikat Jibril. Mereka itu ya mereka ahlunar yang min umati Muhammadin ya, itu semua karena apa? Keburukan dan kejahatan hal ihwal mereka sendiri. Wa adiyaqo makanahum, maka tempatnya di dalam neraka juga disempitkan, dirupakan kayak disempitkan, digencet ya, digencet kepeng balik lamaning, kepeng balik lamaning, disiksa ya seperti itu ya, tempatnya sempit rupek. Qad ahraqat atsamahum, dan juga api neraka itu akhirnya membakar terhadap semua jasad daripada mereka jisimnya bakar maring api neraka. Ini jawaban malaikat Malik. Wa akalat luhumahum, dan juga api neraka itu akan memakan, dalam arti membakar ya terhadap daging-daging daripada mereka alunan. Ya, dagingnya dibakar. Ya, daging-dagingnya terbakar. Wa baqiyat wujuhum wa qulubuhum yatala'u fihal iman, yang semuanya terbakar ya, yang tidak terbakar ya cuman muka dan juga hati mereka. Cuman itu Jibril apa mukanya dan hatinya yang tidak terbakar. Karena apa? Yatala'u fihal iman, karena ada dalam wajah mereka, muka-muka mereka dan hati-hati mereka ya
itu ada sebuah keimanan. Nah, cuman itu yang tidak terbakar, cuman muka dan juga hati mereka itu semuanya dilalap habis oleh api neraka, dilalap habis oleh api neraka. Itu jawaban daripada malaikat Malik ya terhadap pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, akhirnya malaikat Jibril matur, maring malaikat Malik, bukakan, angkat itu tutup. Ya, tutupnya diangkat tutup apa daripada api neraka. Ada pintunya, ada tutupnya, suruh buka tutupnya kondip dibuka. Kohon malaikat Jibril. Akhirnya apa? Ya, kondi angkat, dibuka, ya tutup, sing nutupi neraka. Ya, rapet sih, ya. Nah, akhirnya apa? Supaya saya itu bisa melihat mereka kata malaikat Jibril, angkat itu, buka tutupnya biar saya mau lihat gimana keadaannya mereka itu di dalam api neraka. So diperintah si malaikat Jibril balik sing kono ditakoni marang Allah Taala kepriye jawabannya ya. Ergon buka malaikat saya pengen tahu, pengen lihat mereka gimana kayak gitu dalam api dalam sisaan api neraka. Nah, akhirnya gimana? Nah, setelah malaikat Jibril meminta untuk membukanya supaya malaikat Jibril juga melihat mereka. Nah, akhirnya malaikat Malik perintah terhadap anak buah atau bawahan. Ya, khazanah malaikatul khazanah. Khazanah malaikat sing jaga neraka. Jadi ngene, ya malaikat Malik penjaga neraka. Nah, malaikat Malik walaupun tugaskan penjaga api neraka, cuman kan malaikat Malik kan ngene. Dari tadi keterangan tadi kan lagi duduk di atas mimbar api neraka di tengah-tengah neraka jahanam. Lah, mereka bawahannya cara menteri kan eselon 1, eselon 2 onong. Banyak ya anak buahnya. Nah, itu namanya malaikatul khazanah. Ya, malaikatul khazanah, malaikat penjaga daripada api neraka atau penjaga neraka. Ya, jadi enggak cuma malaikat Malik saja. Ya, anak buahnya banyak. Ya. Ya kayak gini, ya kayak malaikat Israel alaihissalam pencabutnya nyawa. Ya, terus saya ini bangunnya saat dunia, saat dina, saat jam, waktu cuma ini bagaimana atusan bahan ribuan, apa lagi perang, mati kapel, ya bukti kan pribadi. Malaikat Israel dewekan, ya anak buah, keo. Nah iya bawahannya banyak. Nah orang muning siji, ngono ya ora, bawahannya ya akeh, ya ngono. Nah, akhirnya malaikat Malik perintah terhadap apa itu al-khazanah, malaikat-malaikat yang ditugas untuk menjaga neraka. Fa yarfaun atau baqo anhum, maka mereka malaikatul khazanah membuka ya daripada tobak atau yang menutupi neraka ya. Barang dibuka, diangkat, fa idza nadhuru ya. Mongko akhirnya baru dibuka brol. Nah mereka ahlunar akhirnya baru dibuka brol padang, padahal deleng ya weruh ngilang panazuru mongko padha ningali sapa ahlunar ya ningali sapa ahlunar ningali ya ila Jibrila marang malaikat Jibril alaihissalam. Nah barang dibuka brol dan kesejen maning malaikat siapa? Kejadiannya mereka alunar. Ali karo malaikat Malik wis paham ya. Penjaga neraka. Karo malaikatul khazanah penjaga ya anak buah malaikat Malik ya pada paham. Pada paham sama malaikat sangat-sangat lakai pada bisa mesem gemuyu. Orang-orang mesem orang gemuyu orang senyum ya malaikat Malik. Cara kembone cara sangar meneh ngono ya. Wong malaikat Malik bedadakan sing arane mereka ahlul jannah, ahlul nar
ya sing arane maune undang-undang sing arane apa kae Nabi Muhammad barang ketemu malaikat Malik paune biar jangan ilang kabeh lalen kene merutok saking apa gede wibawane malaikat Malik dadakan kebiar ilang kabeh cara wong urip neng dunya kagene apa pas dikarang nang pikiran ye barang temu seseorang berat bisa kosong hilang belas orang kemutan apa beke merutok malaikat Malik ya dudu wong siji wong pirang-pirang golongan belas hilang kabeh ya sing mau undang-undang carane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadakan kelalen ya malaikat Jibril ki gagah ya ganteng ya dibanding karo malaikat-malaikat liyane. Nah, akhirnya barang pada ndeleng ningali weruh ke sapedongen ya sing dideng padahal malaikat Jibril wa ila husni khalqihi ya wa ila husni khalqihi dan ndeleng marang bagus kedadeane atau bentuke malaikat Jibril alaihi salam barang deleng siapa malaikat tapi siapa ayo gagah nemen bagus jadinya mereka pakai alunar ya barang deleng wis malaikat bagus dewek gagah ganteng aya kowe cara ngene ganteng wis ganteng gagah tampan akhirnya pada ngerti apa alunar tersebut kita dudu malaikat siksak ya wonge begokan masuk sosoke begateng gagah malaikat siksak pokoke sangar-sangar kabeh lagi bisa laka sing gemuyu lagi senyum lagi apa mendelik terus sangar terus kita bisa gagah nemen iki ngono jarane mereka alunar kita dudu malaikat sing tukang nyiksa weh ya itu tanggapane alunar ya jare mereka alunar ya takon itu siapa sih ya saya kita alunar kita semua itu belum pernah melihat sosok seganteng ini segagah ini setampan ini kata alunar ya dengan siapa gagah ganteng ya sing arane dibanding karo malaikat-malaikat liyane itu pada nanya seperti itu alunar akhirnya dijawab oleh malaikat Malik alaihissalam malaikat Jibril ya malaikat Jibril Al-Karim yang mulia yang juga dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala di sisi Tuhannya atau di sisi Allah Subhanahu wa taala alladzi kana ya'ti Muhammad dan bil wahyi ya yang tiada lain malaikat Jibril ini yang selalu bolak-balik ya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang mendapat penjelasan seperti itu ya dari malaikat Malik alaihissalam akhirnya apa mereka ahlunar atau ahli neraka. Nah, barang arane mendengar penjelasan daripada malaikat Malik alaihissalam bahwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalam ya sebagaimana yang katakanlah dimuliakan dan juga yang selalu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau Rasul beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mendengar seperti itu mereka ahlunar akhirnya apa? Ya, mendengar asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut akhirnya mereka pada nangis pada jerit-jerit. Ya sohu mongko podo bengok-bengok atau jerit-jerit bi ajmaim keseluruhan ya alunar min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu semuanya pada jerit-jerit. Akhirnya mereka alunar itu minta ya terhadap malaikat Jibril suruh menyampaikan salam ya
salam mereka ahlunar min umati Muhammadin, tapi ahlunar min umati Muhammadin sampai kena salam nyong ya nih Kanjeng Nabi Muhammad kejarene mereka ahlunar ya. Terus maning sampai kaken ya malaikat Jibril maring Kanjeng Nabi Muhammad ya sinapa wa ahbirhu innama asina faraqat bainana wa bainaka ya. Kita semua ahlunar ya itu min umati Muhammadin ya, sesungguhnya juga tergolong orang-orang yang maksiat kepada Allah, mengakui ya kita ini orang-orang yang berlumuran dosa, orang yang berlumuran maksiat. Farokot benana wa benaka, sehingga ya kita semua ini ahlunar akhirnya pisah ya terhadap nabinya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pesan kedua. Pesan ketiga wahbirhu bisu ihalina, dan kabarkanlah ya, beritakanlah, kabarkanlah, sampaikanlah kabar bahwa kita ini semua walau ya umat beliau, tapi ya kita semua ini termasuk ya umat beliau yang buruk ya tingkah lakunya, bisu ihalina ya, dalam arti yang buruk, yang sing ala jahat ya, perilaku sampai kena malaikat Jibril maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sepulang malaikat Jibril alaihissalam dari ya neraka menemui malaikat Malik dan malaikat Khozana. Nah akhirnya mereka ahlunar tahu bahwa yang datang itu malaikat Jibril, akhirnya minta tolong ya maring malaikat Jibril sampai kena pesannya aku kabarna maring Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sampai kena salame anak mani, sampai kena salam. Kedua kabarkan bahwa kita ini umat beliau tapi orang-orang yang berlumuran maksiat, berlumuran dosa. Yang kedua, yang ketiga ya kita ini semua juga umat beliau, tapi umat beliau yang buruk tingkah lakunya, sampai kan itu semua malaikat Jibril ya. Nah akhirnya ya malaikat Jibril sepulang dari neraka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rob, yang aku lihat terhadap umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka di sana itu semua ya karena disebabkan oleh ya buruknya tingkah laku mereka sendiri pada waktu hidup di dunianya ya, jadi badege ya, alane jahate ya, tingkah lakune mereka sendiri ya pada waktu hidup di dunia. Wadiyako makanahum, dan juga tempatnya akhirnya disempitkan yang tiada lain dalam api neraka. Itu jawaban malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah. Allah Ta'ala bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apakah mereka itu pada memohon meminta terhadap kamu ya. Itu pertanyaan Allah terhadap malaikat Jibril, apa mereka umat Muhammad yang ada di neraka apa meminta sesuatu terhadapmu ya, terhadap malaikat Jibril. Itu pertanyaan Allah kepada malaikat Jibril. Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, iya Gusti, mereka memohon terhadapku ya, an ukli'a ing yentoh nyampekaken atau macaaken sapa ingsun ya nabiyahum ya ing nabine ahlunar minhum saking ahlinar ya, macaaken assalamu ing salam. Iya Gusti, nyong kiye dipeseni karo mereka ya ahlunar min umati Muhammadin kok nyampe salam kok maring Muhammad kejarene dari jarene malaikat Jibril alaihissalam. Wa ukhbiruhu bisu'i halihim, dan juga aku malaikat Jibril juga disuruh ya mengkabarkan, memberi kabar berita terhadap beliau Nabi Muhammad bahwa saya masuk neraka ini itu juga disebabkan bisu'i halihim
ya dengan buruknya, jahatnya, badiknya daripada perilaku dari mereka ya, daripada perilaku mereka. Nah, akhirnya apa? Itu jawaban ya daripada malaikat Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intalik fa'akhbirhu. Kalau begitu maka kamu pergilah ya kepada Muhammad wa'akhbirhu, dan kabarkanlah, sampaikanlah kabar ya, terhadap Nabi Muhammad sebagaimana mereka yang memohon terhadap kamu ya, memohon disampaikan salamnya ya, terus disuruh menyampaikan kabar tentang umat Muhammad yang ada di dalam api neraka. Akhirnya malaikat Jibril diperintah untuk pergi ya menemui beliau Nabi, beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat Jibril pergi ya menemui beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril datang ke tempat beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul ada di khemah. Khemah itu rumah muto ya, katakanlah khemah ya, rumah yang katakanlah tidak besar dan juga tidak kecil-kecil banget ya. Mindrotin bedo, rumah tersebut itu terbuat dari intan yang berwarna putih ya. Umumnya digawe saka inten ya sing warnane warna putih ya. Laha arba'atu alafi babin. Nah, rumah muto tersebut mempunyai 4.000 pintu. Ya, rumah mutone Gusti Kanjeng Rasul. Ya, sing arane umahe terbuat dari intan yang berwarna putih, dan rumah tersebut mempunyai 4.000 pintu. Lawangnya 4.000 ya. Lawangnya 4.000 laha ya arba'atu alafi babin ya, dilaha arba'atu alafi babin. Rumah tersebut itu mempunyai 4.000 pintu. Digawean wong ya sugih sahaha orang baik, orang mentakan umahe ya sampai ewon-ewonan. Anak masjid pintu 1.000, padahal pintunya laka orang juk 1.000. Yang di kayak Jawa Barat ya, Tangerang ya, yang terkenal apa tersohor di situ mana anak-anak masjid pintu 1.000 masjid pintu 1.000 yang andi emang ya pintunya 1.000 temenan apa kayak, tapi nyatanya lah 1.000 bungkung ngumpul kok julukan tok pintu 1.000 saking akeh pintu ya kayak ngono. Hari niki ya daleme Gusti Rasul ya, Gusti Rasul kayak nang manggon nang khemah fi khematin dalam umah muto ya, sing rumah tersebut terbuat dari intan yang berwarna putih, sedangkan laha ya arba'atu alafi babin. Rumah tersebut mempunyai 4.000 pintu. Jadi tiap-tiap pintu lawang diukir ya, ukirannya bae nganggone emas. Pintune pintu ukirane diukir ditretes nganggo emas. Pintune sing tiap-tiap pintu saben-saben lawang ya, tiap-tiap pintu atau tiap-tiap lawang ya, diukir karo nganggo emas. Jare malaikat Jibril, ya Muhammad, aku teka maring panjenengan sing ora nalek, aku kas neliki maring golongan-golongan wong sing pada maksiat, sing wong maksiat kabeh mau ya, sing arane lagi disiksa kabeh nang jerone neraka. Tapi sing wong-wong mau dari berbagai macam golongan min umatika kabeh niku umate panjenengan. Jarene malaikat Jibril ya matur marang beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing ora nalia sing nyongke mene ya panyampaikan salame mereka tiap golongan sing pada lagi disiksa nang neraka, sing tergolong dari umat panjenengan pada
kirim salam melalui aku kok nyampe neng jenengan Muhammad ya ya jadi ada malaikat Jibril alaihi salam. Nah akhirnya beliau Rasul turun ya turun ya turun ila tahtil arsy ya teka beliau datang sampai di bawah aras. Nah setelah di bawah aras beliau Rasul akhirnya jungkel dalam arti terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji kepada Allah. Nah, tiap kali beliau Rasul memuji yang pujiannya beliau Rasul kepada Allah terhadap Allah itu belum pernah pujian tersebut itu ya untuk sarana muji kepada Allah ya daripada selain beliau Rasul. Ya apalagi ya orang-orang bukan nabi dan bukan rasul, sedangkan para nabi dan juga para rasul ya belum ada ya yang memuji sebagaimana yang di sarana yang muji beliau Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pujian beliau Rasul kepada Allah itu tidak seorang pun yang ya, bisa katakan memuji seperti beliau Rasul terhadap Allah. Ya, tidak ada satu orang pun atau seorang pun baik itu dari kalangan para nabi maupun daripada golongannya para rasul atau para utusan. Nah, akhirnya beliau Rasul sujud ya kepada Allah di bawah aras ya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sujud terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dewe Allah ya irfa ra'saka wa Muhammad, angkatlah kepalamu. Ya, angkat kepalamu. Ya. Nah, setelah angkat kepalamu terus wasal tukto dan memohonlah, mintalah kamu. Tukto maka akan aku beri. Ya. Terus lagi ya lanjutannya wasfa tusfa. Wasfa dan minta tolonglah kalian ya tusfa maka kalian diberi pertolongan. Irfa angkat kepalamu terus kon panjaluk apa kue tak turuti kue kata Allah tak beri kue wasfa tusfa dan mohon pertolongan apa kamu ya tusfa maka akan aku tolong kata Allah terhadap beliau Rasul. Akhirnya beliau Rasul matur sing ora nanalia intine ya njaluk tulung marang Allah supaya umat-umate beliau Rasul sing golongane wong-wong celaka-celaka yang lagi mengalami atau lagi tengah ya disiksa dalam api neraka ya supaya ya minta katakanlah belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Allah taala ya dawuh marang Gusti Rasul ya yo sing arane katakanlah kamu ya Muhammad ya betul-betul sudah apa itu aku beri syafaat atau pertolongan tentang masalah umatmu yang golongan orang-orang celaka. Akhirnya fatinaro fahruj minha man qala la ilaha illallah, maka dari itu kamu pergilah ke neraka Muhammad ya pergilah ke neraka fahruj minha dan keluarkan ya mereka umatmu ya dari neraka ya tapi yang dikeluarkan itu man qala la ilaha illallah, orang yang tergolong umatmu yang pada waktu hidup di dunianya itu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya beliau Rasul ya pergi ke neraka ya disuruh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasul pergi ke neraka. Nah, nyampe di neraka ya malaikat Malik tahu melihat yang datang itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Malik buru-buru berdiri takziman, memuliakan, mengagungkan ya terhadap beliau Rasul. Ya akhirnya malaikat Malik berdiri ya memuliakan, menghormati ya mengagungkan terhadap beliau
beliau Rasul Nabi aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang beliau Rasul nyampe di neraka, nanya langsung pada Malik, malaikat Malik, gimana ya keadaan daripada umatku yang golongan wong blangsak wong celaka wong sing bedut sing bangkang kemudian keadaannya malaikat Malik jarane beliau Rasul ya. Jarane beliau Rasul anglet marang malaikat Malik. Fayaqulu mau dijawab, fayaqulu mongko nulin jawab sapa malaikat Malik. Ya, ma aswahalahum wa adyaqa makanahum. Ya, seperti itu ya Rasul ya Muhammad. Ya semua itu ya karena ditimbulkan disebabkan oleh buruknya badege jahate daripada tingkah laku mereka sendiri dia kok makanau maka akhirnya ya tempatnya juga disempitkan digencet nang jerone neraka wajarane malaikat Malik. Nah, akhirnya apa fayaqulu maka dawuh atau matur sapa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya matur napa Gusti Rasul niku matur terus perintah maring malaikat Malik perintahnya pribadi iftahil baba buka al baba buka sapa sira al baba ing pintu buka malaikat Malik pintunya ya beliau Rasul nyuruh malaikat Malik suruh membuka pintu apa pintu neraka warfal tobako warfa dan angkatna wanfa lan ngangkat tas sapa sira atau bako ing tutup sampai dibuka pintune brol dibuka pintu durung mana tembus esena tutupe ana tutupe maning ya warfaid tobak dan angkat itu tutupnya ya kalau pintunya dibuka durung katon mana sih ketutup karo tutup ya dan jadi njaba pintu dibuka esena dabelan tutup warfaid tobak nah, angkat itu tutupnya nah, akhirnya pintunya dibuka ya dan setelah itu tutup daripada neraka tersebut juga dibuka ya oleh malaikat Malik alaihi salam akhirnya barang dibuka tutup dibuka pintunya diangkat tutup ya singarane panggonan rupake mau akhirnya mereka alunar ke ada berani teka sabak ye ngowe weruh andeng ngali ya barang ningali tekan niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pasohu bongko akhirnya pada jerit kabeh jerit tangisan pada jerit kabeh ya Muhammad nyungke kulite awake ya cara kabane kabeh geseng kebakar ya pada keseng kabeh awak-awak geseng kabeh kebakar ya Muhammad ya kowe jarane ahlun nar payuh rijum jami'an mongko akhirnya Gusti Rasul iku ngetokaken sane wong-wong sing nang jero neraka kabeh kowe min umati Muhammad iku pada metu kabeh yo pada metu ya metu sing neraka detokaken nah sampai saya metu waqad soru lan temen-temen dadi sapa ahluna dadi iku ya fahman dadi iku fahman ing ireng geseng ya ing ireng geseng jadi sampai pada metu di mambu ora karu-karuan bacine lecet ya cewek pada geseng rumeng apa bagane geseng rumeng yang cara hitam kelam ireng wis ireng keduweng wis lah ya abake pada ireng keduweng kabeh saireng-irenge wong-wong Afrika ya isi kalah kalah irenge ya barang wong mau ditokaken swarga dikiring kabeh ya marang Gusti Rasul dijak maring sing arane teka maring kali atau bengawan nek kali cilik nek bengawan kan ya kali gede ya nah sing bengawan mau biba bil janati ana ing sandinge atau pereke ya sing arane lawang swarga gimana wong pada ceceruput kabeh gesang rumeng kabeh ya digiring mana maring Gusti Rasul ya maring kali atau bengawan sing bengawan mau anak ing pinggire atau pereke lawang swarga
yusama kang den arani apa bengawan atau kali gede den arani nahrul hayawani. Ya, arane bengawan hewan. Ya, anak sing jenenge nahrul hayawan. Nahrul hayawan, bengawan sing gede tapi bengawan tersebut diarani nahrul hayawan. Carane kene kali hewan. Ya, kali hewan. Hewannya kewan ya kue ya. Nahrul hayawan. Di bengawan hayawan. Nah, sakwise teka ya gluduk-gluduk teka maring nahar atau bengawan sing bengawan mau diarani bengawan hayawan sing posisine ana ing breke lawang swarga fayagtasiluna minhu ya fayagtasiluna mungko pun padha gebul adus kabeh maring bengawan hayawan diperana maring Gusti ayo pada gebul adus ya gebul silem adus ya gebur atane adus adus maring bengawan hayawan para wis pada sinem pada adus nang bengawan hayawan payah rujuna mongko nuli padha metu padha mentas ya mentas sing bengawan para wis kas adus nang bengawan hayawan cimone geseng rumeng ya barang mentas jebule sabar dadi wong nom-nom rata dadi nom-nom kabeh kayak secara usia bagiannya rompur salawe mono gagah barangkali gebur maring bengawan hayawan. Kok sampeyan sing pengen enda rubah gagah itu dari mana? Adus maring bengawan hayawan. Sing tua-tua kok dadi nom maning. Jadi ya berangkas adus yang bengawan hayawan barang mentas. Jadi sing arane nom-nom kabeh wis nom-nom ya terus awake dadekaken bersih wis bersih mripate ke bisa pada kayak nih nganggo celak kabeh celakan ya mripate celakan kabeh ya raine kabeh mencorong kaya dene padange mencoronge padange rembulan ya wis wonge nom-nom ya terus sing arane bersih-bersih awake bersih-bersih kabeh wis bersih-bersih terus raine mencorong kaya dene mencoronge cahaya rembulan ya. Nah, pada sing arane nom-nom kabeh awake bersih-bersih kabeh terus mripate ki celakan kabeh raine ya padang-padang mencorong kabeh kaya dene mencoronge carane cahaya rembulan ya tapi batuke metu tulisane ya metu tulisane kabeh batuke ngene batuke ana tulisane ngene ya tulisane al jahannamiyuna ya utaqo urrahman minan nar ya jadi sing artine ki kabeh ya termasuk ahli jahanam sing mendapat ya kemerdekaan kebebasan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifatan ar-Rahman bebas dari siksa api neraka. Lagi sih ya maktubun ala jabahihim al jahannamiyuna utaqo urrahman minan nar. Badukan tulisannya kabeh kayak kowe walaupun badukan mencorong ayat cahaya rembulan tapi anak badukan tulisannya cara katakanlah apa baru dibebaskan dari siksa api neraka jahanam ya kowe ya pembebasan ya dari Allah Subhanahu wa taala dari cara katakanlah siksa api neraka jahanam. Cara kene ayo ngono mantan napi ayo ya. Mantan napi ayo ngono ya. Mantan napi fayadkhulunal jannata fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa umat Muhammadin mlebu al jannata ing swarga fa idza ra'a ahlunar wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.